Oke guys, jadi hari ini kita akan melakukan reverse prank bersama tim. Bersama tim lawan ya. Orang nyebutnya tim PSBB aja. Nah, Orang melanggar aturan, goblok. iya, kalau ini ngelanggar. Ya gitu, kan keserempet beres PSBB. Ya udah, bebas semua. Jadi Dulu, Bos. sembako udah dikumpulin dari tim yayasan dari anak-anak Peduli Sehat. Hah? Peduli Sehat. Ya, dari Yayasan Peduli Sehat. Sama thank you buat David Beat yang sudah membantu untuk mengumpulkan dana dan melakukan campaign ini. Jadi di sini gue cuma jadi eksekutor doang yang melakukan karena kejadiannya kemarin di Bandung. Gara-gara si prankster biadab itu sangaran. Anjing Arapal ini. Saya buruan kene anjing Ferdian, hati-hati. Udah ketangkep ya sih? Udah salah, gimana? Dia ini DJ sumpah. Iya, udah itu. Oh, temennya? Kita hoax anjing. Kita MC Polres Tabes Bandung anjing. Oh, gitu. Tuh. Emang barat bati emang baturan aja lo. Baturan. Suka jagong anjing komentar. Ah, kontol. Saya tuh buka komen ya lo. Oh, tadi ngumpet kayaknya sih di Twitter di Piko. Siap bot. Di pikok anjing. Siap buntik kene anjing. Dah, kita mau jalan teman, membagikan ke orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Sebenarnya campaign ini lebih diutamakan tadinya buat orang-orang yang kena PHK. Itu siapa naruh minum di situ? Jangan taruh situ ih. Kodok. Sempet. Apa namanya? Pokoknya Orang tadinya PHK. campaign ini tadinya tuh buat orang-orang yang kena PHK gara-gara corona. Jadi kita bisa ngebantu ya seenggaknya sedikit ngasih sembako lah buat orang-orang yang biasa. Thank you buat teman-teman yang udah berpartisipasi kemarin, dananya kekumpul lumayan banyak. Bisa dibilang 10 juta lebih lah dan bakal bertambah lagi. Ya gue di sini cuma sebagai eksekutor doang untuk bantu kalian membagi dari uang yang dikumpulin sama berapa dari rezeki gue juga bakal dikasihin ke orang yang butuhkan. Oke, tim lawan kan enggak? Ya. Lanjut. Di sini ada Fandi yang sebagai apa namanya? Nggak tahu aja. Sebagai nanti mari ngomong. Pemeluk banci. Anjir. Saya ke jam 1 saya. Oh, jual cilok. Jual bakso. Iya. Ada Gilang di sini yang tadi bawa sembako. Thank you banget buat Gilang. Kena scam berapa kali waktu itu deh? 2. Scam, checkpoint. Dan ada Kocan yang jagain karma. Dah yuk, jalan, let's go. 3 mobil ya guys ya. Dan ada Ruli yang megang kamera. Kita pakai 3 mobil. 1 mobil cuman boleh 2 orang. Berani kan? Oke, jadi tim anti Ferdian akan berangkat. Aing orang ngaranna naon anjing merosot wae di masker aing. Ini total ada beberapa sembako teman-teman yang bakal kita bagiin. Lagi mau dia masukin dulu. Setelah itu baru kita jalan. A few moments later. Oke, sekarang kita udah jalan ke TKP-nya. Daerah Binong ya? Iya. Udah berapa mobil tadi jalan? Ada 3 mobil, soalnya kita lagi PSBB juga. Muatannya juga lumayan banyak. Terus kita nggak sempat ngekardusin, jadi pakai apa sih? Kantong plastik. Kantong plastik ya tadi ya? Iya. Biar kelihatan juga kalau itu beneran sembako, bukan sembako palsu kayak si Ferdian kemarin. Ini orangnya katanya masih buron. Di tanggal berapa sih ini sekarang? Sekarang tanggal 5. Semoga cepat ketangkap dan bisa bertanggung jawab. Tapi temennya udah ada yang ketangkap 1, tapi dia nggak mau ngebocorin apa nggak tahu ya. Nah itu sih. Ya, kita nggak tahu si Ferdiannya sembunyi di mana gitu. Masih belum tahu. Gua harap kedepannya nggak ada yang kayak gini-gini lagi ya. Gua ngebersihin citra sebagai kreator juga biar nggak dicap jelek sama masyarakat. Udah, yuk kita jalan. Lagi sana. Kemarin tuh kejadian di sini ya? Iya di depannya tuh. Dari sini kan? Ya daerah sini lah bisa dibilang. Pernah nih sini banget. Ini banget. Oke, ini kita udah deket guys sama tempat COD-annya, tempat kita janjiannya. Bagian mana ya? Depan aja, Pak.
Gilang sendiri ya? Tuh. Jadi dari mana nih aku nyebutinnya? Dari bantuan dari mana gitu? Bilang aja dari Yayasan Sehat Indonesia. Oh iya, Yayasan Sehat Indonesia. Lutfi. Oke. Mak ini agak sini ada berdiri apa ini? Gimana? Orang kan Jakarta Koponya gitu ya. Kopo ini jauh. Jadi si David Si David kan orang Jakarta. Nah, tim peduli sehatnya boga kan dari Bandung. Lutfi, kawan-kawan ya, makasih loh bantuannya. Rolling. Udah rolling. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Ini aku tag itu sehatnya. Kamunya aja. Iya, ya santai boleh. Enggak apa-apa. Iya, peduli sehatnya boleh. Kalimawan. Yayasan Sehat. Yayasan Sehatnya yang mana nih? Peduli sehat. Peduli sehat Oh, ya? peduli Iya, sehat. peduli sehat dari David. Buat korban dulu berempat dulu sobat. Iya, buat dokumentasi buat teman-teman. Pas dokumentasi nanti yang penyerahan sembakonya Sama dulu siapa? aja satu. Lutfi siapa namanya? Lutfi Kalimawan. Dia kasih sembakonya. Dedang, telepon sembako nah. Saya tiba dia berdiri. Udah yang korban dulu aja, korban dulu. Yang aja. korban berempat mungkin ingin dokumentasi ya. Ah, ah. Yang satu mau ngasihin kan. Nanti baru mau dokumentasi sembako. Buat penyerahan. Buat Ya, orang buat dokumentasi gimana? Tok, gimana? Kita waktunya gimana nih? Dari mana? Jadi kayak ada pembuktian gitu kita ke masyarakat. Ya. Jadi kalian akan bakal ada interview atau gimana atau hanya untuk dokumentasi aja? Paling kita ada mau nanya beberapa sih. Soalnya kan Interview ini untuk si korban. Nah, yang kena kan jadi YouTuber semuanya ya. Oh betul. Jadi Iya kita benar. kita dicap jelek Iya. gara-gara satu orang. Jadi kita pengen minta maaf. Pertama saya kan kerjanya sama yang kemarin ya. Oh kamu? Saya YouTuber juga. Oh tapi bukan bagian dari mereka kan? Bukan. Udah kaget. Kalau bagian dari mereka nyerahin diri nih ke sini gitu kan? Bukan dong. Jadi kan YouTuber ada banyak ya kayak Betul. kalau di Indo tuh. Jadi saya tuh salah satu kreator Bandung. Oh Ngerasa kayak gimana ya orang-orang jadi stigma itu jelek gitu loh. bener banget. Oh ternyata kreator Bandung itu kerjanya ngeprank, kerjanya tuh cuma bisa kayak gini doang. Terus, jadi saya tuh pengen ngebenerin nama baik. Nggak semua kreator kayak gitu. Dan saya mau membantu lah. Oh boleh. Saya mau membantu sama teman-teman yang ada di sini. Iya. Karena itu kemarin menurut saya itu kelakuannya udah biadab banget Iya. dan benar-benar kurang ajar. Saya nggak tega banget kemarin yang korban siapa? Korban yang berempat. Yang bilang jasa Allah siapa yang bilang jasa Allah? Ini Kemarin. Ini. Oh ini. Mak, sini dong, ini yang berempat sudah sini dong. Nah, ini yang korban. Kemarin pas dikasih kardusnya rasanya gimana? Rasanya Seneng ya? Ya pasti senang banget Senang kan kan? ya. Karena itu ada salah satu apa namanya mungkin bentuk Kepedulian. kepedulian, bentuk nggak apa-apa santai kok, sambil ngerokok aja nggak apa-apa. teman-teman yang Mau nih, aku ada. kesusahan, Nih, takut mau ngerokok? lagi nunggu berharap bantuan dari pemerintah tapi kan mungkin tidak merata. Coba Rul deketin kameranya kayaknya suara nggak kedengeran. Iya. Langsung shoot aja boleh. Enggak kok, dia kan sama-sama korban dulu. Jadi bantuan dari pemerintah gimana kemarin? Ya kan maksudnya salah satu tindakan dia kalaupun memang itu kan sangat benar-benar bermanfaat gitu buat kita gitu. Karena kita kan nunggu dari pemerintah nggak kunjung datang, mungkin ada pun juga yang datang itu nggak merata gitu kan. Iya. Nah mungkin dengan salah satu tindakan dia kalau emang itu dia nggak prank gitu kan itu sangat membantu juga buat teman-teman semua yang lagi kena dampak pandemi. Betul sekali. Hasil kan ternyata Betul. Pas mereka dengan sengah kayak gitu pas keluar perasaannya kayak gimana sih? Pasti sakit banget. Pas menerima bingkisan dari si orang itu,
pertamanya masih seneng ya, Iya. pasti sampai mengucapkan terima kasih, mendoakan. Terus pas dibuka, Taunya tahunya sampah, ya kita berbalik 100%. ya, Sedih ya? ya, Iya, kecewa sedih ya. banget. Pasti stigmanya langsung mikir, oh ternyata YouTuber tuh kerjanya kayak gini gitu segala macam. Tapi maksudnya aku boleh ikut komentar? Boleh, nggak? boleh. Kayak misalkan Perkenalan dulu. Jadi ini Kabel ya. ya, Bisa dibilang sebagai apa ya? saya mungkin pendamping ya. Betul. Pendamping. Maksudnya gini, kayak misalkan statement teman-teman ini tidak ada berpikiran sedikit pun negatif. Karena mereka-mereka ini setiap tahun memang selalu ada mendapatkan bingkisan dari sahur on the road. Ah iya. Iya kan, Kebetulan gitu. sekarang kan kita nggak bisa SOTR ya. Betul. Nah, pikiran mereka nggak sampai ke sana. Iya, Mereka iya. murni aja gitu loh. Oh, ya makasih banget gitu loh di saat pandemi seperti ini gitu loh masih ada yang peduli dengan kita gitu. Iya. Bahkan dari korban sendiri pun berbicara, siapa tahu karena tahun kemarin itu isinya baju koko dengan sarung. Bisa saya pakai untuk di saat sholat Id. Betul. Gitu kan, dan ternyata setelah dibuka itu isinya sampah, batu gitu loh. Ya maksudnya sekarang gini deh, tanpa kita berbicara tentang gender ya. Iya. Sekarang gini, kayak misalkan gender yang heteroseksual pun di saat mendapat bingkisan seperti itu yang dalamnya kayak begitu, gimana sih perasaannya gitu loh. Iya. Gitu. Sedangkan itu udah berbentuknya dus ya gitu loh. Sekarang package satu bungkus nasi aja udah seneng banget gitu Iya, loh. iya. Di saat pandemi kayak begini gitu kan. Dan itu isinya dus yang ya ampun gitu loh, nggak manusiawi banget Benar. gitu. Jadi kita kan nggak bisa ngejudge dari pekerjaan seseorang apa. Kita Betul. nggak tahu dia tuh bertahan hidup apa gimana. Betul. Susahnya ngejalanin hari per hari tuh gimana. Betul. Dan mereka dengan gampangnya, ya pas suruh masih keliaran pandemi kayak gini. Betul. Ya lu mah masih enak ya dapat makan Betul. dari orang tua atau lu dapat duit dari siapa gitu. Betul. Kita nyari uang tuh susah, kita nyari makan susah. Betul. Dan kita nggak boleh sembarangan ngejudge. Betul. Itu Dan sih poinnya. kadang gini, kayak misalkan orang awam yang ngejudge seperti itu, mereka berpikir nggak kehidupan para teman-teman ini. Betul. Mereka jauh dari keluarga, entah mereka yang sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya, yang harus bekerja, mungkin satu pekerjaan itu mungkin bukan pilihan mereka. Mereka Benar. tidak bisa memilih. Ya mau nggak mau kan. Betul nggak? Betul, betul. Gitu loh. Jadi kayak misalkan banyak asumsi-asumsi orang awam yang bisa ngejudge orang tuh dari covernya, tanpa tahu gitu loh, tanpa kenal dulu nih si sosok ini. Gitu. Dan kayak misalkan teman-teman di sini sekalipun gitu, banyak banget kok kayak misalkan dengan warga-warga sekitar, mereka sudah pada sering bergotong royong, mereka sudah sering ikut kasarnya bakti sosial gitu loh. Tapi masih ada aja segelintiran orang yang selalu ngejudge-nya, kenapa sih gitu loh, setiap trans itu yang di judge-nya tuh negatif terus gitu loh. Padahal kayak misalkan contoh kayak kita tuh trans itu yang sangat susah ya untuk kasarnya untuk nunjukin sisi positifnya kita. Iya. Kita nggak berbuat jahat aja, kita hanya dandan aja, jalan ke mall aja, tetep loh orang tuh ngejudge-nya kita, lu bencong, Iya, iya. lu sampah masyarakat. Iya, benar. Gitu loh. Itu sih yang sangat disayangkan gitu loh. Dan mudah-mudahan kedepannya di saat ada kejadian seperti ini, orang awam atau siapapun itu lebih aware, menganggap kita nggak ingin diakui untuk status kita, gender kita itu sah gitu ya, enggak, tapi hargailah kita sebagai manusia gitu Betul loh. sekali. Gitu Betul. aja. Nah, betul. Memanusiakan manusia, kan kita juga manusia gitu loh. Apa layak memperlakukan seorang manusia seperti itu. Betul Itu banget. sih. Tuh, itu pesan yang bisa gua sampaikan buat teman-teman yang ada di luar sana. Dari Kabel tadi udah disampaikan semuanya. Terus dari pihak korban sih, tapi sekarang udah tenang lah ya. Saya mau ngasih tahu aja satu hal lagi dari teman-teman saya juga. Kalau misalnya suatu saat nanti si tersangka ini minta damai, saya mohon jangan, mau dikasih uang damai segimanapun juga, saya minta jangan dicabut. Udah laporan tapi Pak, udah semua kan, udah laporan semua. Saya minta jangan dicabut karena yang ngedukung kalian ini ada banyak banget. Sekarang di Indonesia ini benar-benar lagi concernnya ke kalian semua. Jadi kalau ada apa-apa, mungkin kita nanti bisa bantu. Saya pengen si pelaku itu jerak, biar dia berurusan sama hukum aja. Jangan sampai kayak misalnya kita damai aja, kita kasih uang apa deh. Nggak, power kita masih lebih kuat dari power. Ya, itu yang saya mau teguhin. Terima kasih. Kita penyerahan. Iya, penyerahan untuk dokumentasi Dari ke ke korban. yang satu-satu aja. Iya, udah sekarang bener. Apa? Kelihatan nggak? Gelap nggak? Enggak, terang banget. Oh terang. Terang.
Masih ada yang mau diomongin lagi nggak topik? Masih ada yang mau diomongin atau masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada sih sebenarnya biar merubah stigma. Aku tuh sekalian Nggak apa-apa. Aku pengen orang-orang tuh nggak nganggap Rama orang-orang kayak kalian gitu. Aku pengen orang-orang di luar sana tuh kejadian itu nggak akan keulang lagi gitu. Benar. Itu sih yang aku pengen sih. Jadi Jadi sambil duduk mungkin. Jadi aduh. Udah nggak apa-apa kak, sini aja. Jadi semoga setelah kejadian ini saya harap nggak akan ada kejadian prank-prank kayak gini lagi ke depannya atau prank-prank yang melecehkan manusia karena ini udah keterlaluan banget. Sempat kejadian di Indo tuh akhir-akhir ini kayaknya orang-orang tuh udah kurang adab gitu kan menurut aku sih. Kayak kemarin juga ada prankster yang apa sih namanya ngebayar orang 10 juta biar dia batal puasa gitu. Kemarin kayak gitu dan sekarang kejadiannya kayak gini dan ini sih kebetulan aja lagi dekat rumah saya dan teman-teman saya yang di Jakarta ini kayak David terus anak-anak berusaha sehat juga nggak bisa kesini karena kita lagi pandemi ya. Betul. Masanya pun lagi susah, orang-orang di luar sana lagi kena PHK, tindak kriminal makin tinggi karena kan kita butuh uang. Betul, bahkan tadi kayak misalkan kita berbicara untuk para pembuat YouTubers ya. Kayak tadi pun Jovi Adiguna. Oh Jovi. Jovi Adiguna langsung video call sama saya dan dia tekadnya dia kalau tidak ada PSBB, saya akan langsung datang untuk support teman-teman transpuan yang ada di Bandung. Gitu. Jadi maksudnya kalau sekarang tuh bukan hanya tentang berbicara gender kita ya gitu loh. Siapapun itu manusia gitu loh, yang diberlakukan seperti itu pastilah tergerak semua hati orang gitu kan. Karena bukannya apa-apa di sini pun teman-teman transpuan jangan lihat gendernya, mereka pada punya hati nurani gitu loh. Jadi di saat mendapatkan perlakuan seperti itu ya mungkin itu ya alhamdulillah banget banyak dari berbagai aspek yang akhirnya aware sama kita gitu. Dan padahal video ini tuh bukan yang pertama kalinya loh. Oh iya. Bukan. Ini yang kedua kalinya. Ketiga. Ketiga. Nah, Sempat ada di apa ada. sebelumnya? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Ini keempat kalinya. Nah, yang awalnya tuh ada di interview si transpuan ini diwawancara dan di ending tuh dia membuat satu opini yang seolah-olah menyudutkan untuk para transpuan. Pelakunya sama? Pelakunya sama. Ya sama kan ya? Sama. Betul. Nah, gitu. Jadi dan kayak misalkan di sini yang mungkin di saat ini yang jadi korban mungkin hanya ini berempat, tetapi yang sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa korban teman-teman yang sudah mengalami kena prank kayak gitu juga. Gitu loh. Jadi maksudnya sekarang gini ya, David kayak misalkan siapa sih? Lutfi tanpa ini di-share ke publik pun citra buruk tuh udah kami dapat. Gitu loh. Terus ditambah ada prank kayak begini gitu loh. Ya memang mungkin ada orang awam yang berstatement ya lu ngapain sih? Lu kan laki, ngapain lu dandan kayak perempuan? Ngapain juga lu mesti keluar malam-malam? Emang nggak ada lagi nyari uang selain cara begitu gitu loh. Ya kita nggak pernah tahu, emang nyari kerja sekarang gampang. Orang yang sarjana aja sekarang bisa setelah lulus mereka langsung bekerja. Betul, belum tentu kan gitu loh. Jadi pesan aku sih untuk para pembuat konten kreator tuh cobalah gitu loh di saat ingin membuat satu konten gitu kan, ingin menghibur gitu loh ya. Betul. Carilah hiburan yang sangat mendidik dan mempunyai hati nurani. Gitu aja sih kalau dari aku dan mungkin suara dari wakil dari teman-teman mungkin aku yang bersuara gitu sih. Seingat saya juga si pelaku tuh sempat nanya-nanya kayak review harga PSK. Iya. Iya kan? Betul. Kalau menurut saya sih itu bener-bener nggak etis banget karena dimana kita nggak tahu dia tuh kerja kayak gitu tuh siapa tuh dia punya anak. Betul. Ya kan? Betul. Dia bener-bener lagi bingung banget kejar utang, kita kan nggak ada yang tahu masalah Iya. hidup dia tuh seberat apa. Benar. Kan? Dan dia dengan mudahnya nggak expose kalau di Bandung tuh ini range harganya segini range. Betul. Dan dilihatin sama dia mukanya gitu. Dan itu kemarin setelah video ini ada mungkin dari salah satu mungkin ya ini opini aku gitu, dia mungkin pekerja yang dulu dia share videonya atau apa, dia ikut menitipkan kekesalannya gitu loh di komen DM Instagram tuh kan. Iya kak, sampai maksudnya di situ kan muka saya nggak di-blur kak sampai keluarga saya tahu atau gimana gitu loh. Mikirin nggak sih maksudnya psikolog si orang di saat di shoot kayak begitu. Lu jangan mikirin diri lu sendiri dong demi konten, pikirin dong gitu loh orang itu. Tapi kecuali kayak misalkan sekarang kan banyak banget kayak misalkan yang udah kayak di berita pun juga kayak diwawancara tapi kan di blur dan suara disamarin gitu. Itu oke lah gitu loh. Kalau itu jelas banget gitu. Dan bahkan kayak misalkan kayak kemarin kayak teman-teman juga
ya begitulah ya, mungkin itu bukan keluhan ya, tapi jeritan kami gitu loh. Di saat seperti itu kita akan ngadu kemana? Benar. Gitu loh. Nggak ada, mungkin nggak tahu, mungkin ini asumsi saya berpikir gini loh. Lucky ya, Lutfi. Mungkin ini karena viral atau apa, tapi saya berpikir positifnya. Makasih banyak banget udah dari berbagai aspek aware sama kita. Saya mikirin kalau ini nggak viral, kemana kita akan ngadu coba? Benar. Gitu loh. Dan kasarnya kata, kita nggak mungkin gitu loh untuk ngadu kayak gimana ya. Pasti kita jadi disalahin terus. Gitu loh. Ya maksudnya kita berbicara agama lawan kodrat atau apa gitu kan ya gitu. Padahal kan maksudnya di sini kita berbicara tentang humanis dan hati nurani. Betul sekali. Aja sih. Semua udah sampein. Saya jadi bingung ngomong apa. Ya takut ingin lebih jauh mungkin menanyakan atau apa. Saya bisa jawab gitu kan. Gimana ya kalau menurut saya berharap dengan adanya kejadian ini stigma kalian konten kreator itu nggak jadi aneh-aneh gitu. Dan terutama buat orang-orang yang beneran mau ngasih, semoga nggak jadi trauma gitu. Betul. Ini mungkin agak susah sih ya, takutnya ntar ada kejadian lagi. Betul. Ya kan pasti kalian agak-agak insecure kan kalau kayak gini. Iya. Dimana yang kena kan sekarang jadi korban orang-orang yang beneran ikhlas mau ngasih. Betul. Kalian ini malah jadi insecure itu kan pada saat kejadian. Benar. Ya sudah, makasih banget buat Kak Abel, buat teman-teman juga makasih banget udah nyempetin waktunya ya. Kita bisa bantu sedikit lah. Terima kasih banget dan sekali lagi aku ngucapin ya tidak terkecuali tidak buat Lucky dan teman-teman, buat siapa Lutfi sorry ya Lutfi dan kawan-kawan, untuk siapapun yang sudah berdonasi dan sudah ikhlas nolong teman-teman transpuan di Bandung, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih gitu loh, karena bukannya apa-apa, tanpa kalian kita tidak punya kekuatan. Sekali lagi tetap ya, manusiakanlah manusia. Betul. Nalara dipakai kalau bikin konten. Sudah. Terima kasih Kak Abel. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke. Udah beres semuanya? Beres. Saya telepon David dulu kali ya. Oke, boleh. Iya. Emang Ini, ada? Sebelum ini naik, ini Di wawancara gimana? diwawancara, ditanya kayak misalkan berapa tarifnya, ini ono. Tapi di ending dia bikin opini yang nggak sesuai dengan interviewnya dia. Pas apa namanya? Pas sudah bisa gitu. Baru dia bikin opini. Iya betul. Jadi kayak misalkan di akhir gitu loh. Bentar gitu. Oh sempat ada video selain yang lain Ini ada foto Ini, nah ini juga. Nah, yang ini gimana kontennya kemarin? Waktu kalau itu gimana ini kontennya gimana dia? Kalau aku mah ngepranknya tuh jadi seolah-olah tuh Waria tuh pencuri. Mencuri gimana? Jadi dia tuh dandan dandan. ngeprank. Jadi dia bertiga, kan dia bertiga. Terus laki-lakinya dua pakai sarung kayak orang pulang dari masjid, tak bawa balok. Wah. Nah, udah ujung-ujung kan gue berempat, nah berempat kayak gini. Dia lari ke gue. Nah udah kayak gitu, mana HP gue anjing? Dia langsung nunjuk di antara salah satu emang aku. Dia yang nyuruh saya. Hah? Iya. Gitu. Sumpah. Jadi Padahal yang bikin jadi asumsi yang buruk gitu loh. Iya emang benar. Ya padahal yang bikin pancinya itu temen dia sendiri di Padahal kayak misalkan kalian nih berempat, terus salah satu dari kalian dandan nih jadi transpuan Kurang ajar. gitu. Sama orangnya? Hah? Masih Ya, kru kalian, masih dia. sama. masih krunya. Jadi kayak kalian berempat ini bikin konten YouTube, terus kalian salah satu dari kalian dandan seolah-olah transpuan gitu. Nah, emang kayaknya sama. orangnya. YouTubernya sama kayak yang kemarin si. Ya dia. Masih dia. Fuck. Berapa kali? Anjing berapa Gila. kali dia bikin? Tuh, Gue saja tuh bocah. perang itu 3 kali. Saya sendiri ya 3 kali kena perang. Kalau Ya, yang teman-teman gue mungkin nggak sih tahu. kalau di sini aku mikirnya gini ya, kayak misalkan mungkin ya ini kita tuh nggak punya power gitu loh. Karena kalau perempuan yang gituin perempuan, ada Komnas Perempuan. Iya benar. Bener gak? Ada pemerintah yang mau backup gitu loh. Tapi kalau untuk kita masih hanya mungkin ada beberapa tapi nggak banyak gitu loh. Mungkin itu akhirnya keberanian dia tuh sampai sefull itu mungkin gitu ya. Katanya emang udah suka ditimpukin batu ya saking ini. Oh iya, Tuh, emang. ya. Mobilnya yang warna hitam emang gue merasa gue timpukin batu karena dia kurang ajar. Mobil yang hitam tuh yang kemarin juga. Yang Enggak itu kan masih- itu yang baru. Oh, Itu yang baru. ada yang lagi itu ada. itu yang yang real. merah juga katanya.
Yang waktu Yang kamu sebelumnya merah. yang Brio, yang hitam. Yang hitam. Lu gak ada otak Cuma- gitu. Namanya bukan di Bandung aja ya, Jakarta, Palembang pernah. Hah? Dia juga. Bogor ya, ke Bogor juga. Tuh. Bogor, Jadi semuanya teman-teman pernah transport di keliling. Indonesia Oh, sempat laporan gitu. Dan orangnya sama. 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 Di konten-konten YouTube-nya tidak ada yang bermuara. Ya emang iya sih. Dia Dan itu parah pun banget. YouTube akun yang ketiga dia bikin. Kan Dan- ada yang di YouTube-nya tuh yang di blog dia Iya, dia udah dihapus. nge-campaign sama perempuan Iya, satu dia berdua tuh kan. Nah, itu kan udah dihapus ya. Mm-mm. Karena takut. Nah, sesudah itu gue yang kena pranknya. Gitu. Dan kemarin-kemarin nggak tahu sih ya kayak Itu kemarin Bandung 2 lokasi. hanya take down aja. Iya. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada tindak lanjut gitu loh ya. Mungkin karena ya kena, maksudnya ini kena batuknya atau gimana gitu kan ya. Di saat teman-teman yang berempat ini barulah kayak misalkan mencuat banget gitu loh di up gitu. Kalau yang kemarin sih kalau hanya untuk teman-teman transpuan kita udah ngobrol, kita udah gimana ini akhirnya kayak misalkan dari teman-teman kita tuh semua nge-report dia. Yang akhirnya si video yang waktu wawancara dia interview di dalam mobil itu take down, tapi cuma take down doang. Dia YouTube channel pernah dihapus itu, Pak. Dia Oh, iya. hapus di take down sama YouTube, itu dia bikin lagi. Oh. Itu dia hapus lagi, dia bikin lagi. Itu kan batu banget ya. Dit. Video call dong, bentar. Dit, gue udah sama ini teman-teman transpuannya. Hai David. Ini ada kabelnya, semua udah gua sampein, dokumentasi juga mereka tadi oke, aman semuanya, clear. Terus kita juga tadi dapat beberapa cerita lagi, ternyata ini orang udah keterlaluan, dia udah 4 kali katanya. 4 kali maksudnya gimana? Sudah 4 kali bikin konten kayak gini dan aneh-aneh kontennya itu. Terus katanya nggak di Bandung doang, dia juga kadang suka ke Bogor buat bikin konten, ke Jakarta buat konten kayak gini. Dan kebetulan dia itu emang regionnya di Bandung. Mungkin kemarin dekat sama rumah dia kan di Balenda ya. Yang karena tuh mungkin sekali nyari konten tuh daerah Binong sini dia. Daerah Kircon itu. Berarti jatuhnya yang kali ini dia ya pandai-pandai main lompat jatuh juga ya. Kebetulan yang sekarang mungkin karena kita aware juga, Bit. Kita aware jadinya. Ya udah, yang penting semuanya udah gue sampein, mereka udah seneng juga. Makasih ya. Tuh. Thank you loh David. David thank you banget ya. Sorry agak telat-telat balesnya soalnya banyak banget yang ngechatnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting video hilang. Udah gua naik lagi. Sudah. Udah aman ya, Bit ya? Clear. Udah aman. Ya udah. Ya. Thank you ya. Thank you semuanya. Gue pamit dulu ya. Oke, Kak, beres semuanya. Semoga dengan ini semua jadi pembelajaran. Amin. Ya, semoga dengan adanya hal ini kita ambil positifnya, orang-orang jadi lebih aware, lebih Amin. tahu tentang kemanusiaan. Amin. Ya. Ya. Terima kasih, Kak. Sekali lagi makasih banyak Ya. makasih banyak buat teman-temannya ya. Saya kompak. Amin. Makasih banyak. Makasih. Ya. Terima kasih semuanya. Mari ya. Ya. Aing cabut atuh. Ke Made. Lang daun pisan ya. Ini Gilang guys yang tadi bawa sembakonya. Salah satu viewer gua yang paling setia sama Ruli juga sekarang. Sama Ruli juga. Lang daun pisan yuk. Siap, thank you nya. Kade. Siap. Kita lanjut cover. Goblok aja. Ya mungkin sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Kayak kemana? Sebelum video offline record, ya ini bisa jadi pembelajaran buat kalian yang anggap orang-orang kayak gitu tuh, kalian pikir kayak mereka tuh apa sih, tadi sampai ada yang bilang stigma maling lah, bilang sampah masyarakat lah. Mereka tuh manusia juga ya, mereka tuh harus dimanusiakan juga, nggak dengan cara seperti kemarin. Mereka bisa sakit hati juga, mereka punya perasaan juga. Seenggaknya berbuat baiklah sama semua orang gitu ya, bos itu aja sih. Dan satu lagi ya, udahlah nggak usah bikin konten aneh-aneh lagi lah. Lu susah itu apa, lu sepengen itu jadi artis gitu, saya sepengen itu punya fame anjing. Si siapa namanya? Ferdian ini buat lu ya, lu belum ketangkep anjing ya, sampai lu ketangkep nanti. Gue udah bilang ke mereka tadi biar nggak nyabut tuntutan, jadi lu dapat bener-bener sanksi tegas. Lu siap-siap aja lah. Ini ya nggak ada yang ngedukung lu, mungkin bisa dibilang satu Indonesia ini
concernnya lagi ke mereka dan lu nggak punya power sama sekali. Ingat itu.